السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahannya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan, nikmat Allah berikan kita umur yang panjang. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini terbatas. Para ulama dalam bait syair mengatakan, innama anta ayyamun fa idza dhahaba minka ba'd dhahab fa idza dhahaba minka ba'dak, atau kama qala, sesungguhnya engkau ini adalah bilangan hari. Hidup kita di dunia ini adalah bilangan hari yang terbilang. Apabila berlalu 1-2 hari, maka berlalu bagian dari nasib kehidupan kita di dunia ini, berlalu dari bagian umur kita di dunia ini. Madal ayyamu wasyuhur wassanah, berjalan setiap harinya, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tanpa menunggu di antara kita apakah kita sudah beramal baik ataukah kita masih di dalam kelalaian, lupa kepada Allah, lupa hakikat dunia, disibukkan oleh harta, disibukkan oleh pasangan, disibukkan oleh anak, disibukkan oleh urusan-urusan dunia, lalai daripada Allah, sementara waktu itu terus berjalan dan tidak menunggu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Kais, orang yang cerdas, orang yang memperhatikan masa waktu yang telah dia lalui. Para ulama dahulu, mereka bukanlah orang yang pelit dengan harta, tapi mereka adalah orang yang paling pelit terhadap waktunya. Untuk apa waktunya dia isi? Apa waktu yang sudah dia lakukan di dalamnya? Kemudian mereka mengevaluasi berapa banyak kerugian dari waktu yang berlalu yang mereka tidak menjalaninya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun ketika kita duduk sama-sama di tempat ini, kita sepakat mengetahui ada satu keutamaan yang Allah berikan kepada kita, yaitu sampai hari ini Allah masih berikan kita nafas yang panjang dan bisa beramal saleh. Ketika kita duduk di masjid ini, satu kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap detiknya kehidupan kita jika masih diberikan, diperpanjang di dunia, artinya masih ada satu taubat yang Allah terima dan masih ada satu kesempatan beramal saleh untuk menambah amalan saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah memasuki bulan Sya'ban, dan seperti yang kita tahu bahwasannya setelah bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan, dan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang besar, banyak keutamaan Ramadan. Namun dalam khutbah sekarang ini kita tidak akan berbicara tentang Ramadan, karena kita tidak tahu. Kita hanya bisa berharap semoga umur kita dipanjangkan sampai Ramadan. Namun sekarang ini adalah kesempatan yang tidak perlu kita sia-siakan. Disebutkan di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha qalat,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftir. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia sudah mulai puasa sunnah, hari demi hari dia puasa, sampai kami katakan mungkin dia akan terus berpuasa sepanjang bulan ini. Wa yuftiru hatta naqulu la yasum. Terkadang Nabi SAW memasuki satu bulan selain Ramadan, ia tidak berpuasa, esoknya tidak berpuasa, esoknya lagi tidak berpuasa, sampai kami mengira bahwasannya ia tidak akan puasa sunnah di bulan tersebut. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shiyam syahrin illa Ramadan. Dan tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa satu bulan full kecuali bulan Ramadan, puasa yang Allah wajibkan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak puasanya dalam satu bulan selain Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, yang kita Allah panjangkan umur kita masuk ke dalam bulan tersebut. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban, apa amalan yang bisa dilakukan bulan Sya'ban? Setelah bulan Rajab datang, bulan Rajab salah satu 4 bulan dari bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Bulan Sya'ban berada di tengah, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan yang utama. Maka lihatlah, ternyata Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan kesempatannya di Sya'ban. Rasulullah SAW berpuasa banyak di Sya'ban. Bahkan dalam riwayat tersebut, ternyata Rasulullah SAW lebih banyak puasanya di bulan Sya'ban daripada di bulan Rajab, di bulan Muharram dan bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan. Mengapa? Bertanya kepada Rasulullah SAW seorang sahabat, anak dari sahabat yang mulia, anak angkat Rasulullah SAW, Zaid. Berkata Usamah ibn Zaid kepada Rasulullah SAW, an Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma, dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma, qala qultu ya Rasulullah, dia berkata, sungguhnya aku berkata, wahai Rasulullah, lima araka lam tasumu min syahrin min asy-syuhur ma tasumuhu aw ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, kenapa aku melihat engkau puasa di bulan Sya'ban tidak sebanyak puasamu di bulan-bulan yang lainnya? Engkau puasa di bulan Sya'ban hampir didominan hari-hari dalam satu bulan Sya'ban. Kenapa engkau mengutamakan bulan Sya'ban ini dengan puasa yang begitu banyak? Maka Rasulullah SAW menjawab, faqala dzaka syahrun, itu adalah bulan, yaitu bulan Sya'ban, yaghfulun nasu fihi anhu. Alasan pertamanya kata Rasulullah SAW, karena bulan tersebut banyak orang yang lalai. Setelah dia ibadah di bulan Rajab, turun semangatnya beribadah di Sya'ban, kemudian akan naik lagi semangatnya ketika bertemu dengan Ramadan. Kata Rasulullah, bulan tersebut Sya'ban, banyak orang yang lalai beramal di dalamnya. Juga kata Nabi SAW, Nabi menjelaskan, baina Rajab wa Sya'ban, karena baina Rajab wa Ramadan, karena bulan Sya'ban adalah bulan yang datang di antara 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Juga alasan yang kedua, bulan ini adalah bulan diangkatnya amalan kepada Rabbul Alamin. Amalan anak hamba, amalan hamba Allah, anak Adam, baik yang laki, baik yang perempuan, baik yang taat, baik yang fajir, yang tidak taat, baik yang muslim, baik yang kafir, ternyata di bulan ini diangkat amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku suka diangkat amalanku sementara aku dalam keadaan berpuasa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 hadis tadi menjelaskan kepada kita keutamaan untuk tidak menyia-nyiakan bulan Sya'ban, bulan yang sebentar lagi Ramadan datang, namun kita tidak tahu. Kita berharap umur kita dipanjangkan kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan. Namun ternyata bulan ini adalah bulan yang mulia,
yang merugi seseorang ketika meninggalkan amalan di bulan ini. Dan di antara amalan yang Nabi lakukan adalah beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ketakwaan itu kita berharap Allah berikan keberkahan di dunia, Allah berikan rezeki yang melimpah di dunia yang halalan thayyibah, serta menjadi pemberat amalan untuk masuk ke surga Allah dengan rahmat Allah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Ibnu Rajab rahimahullah tentang puasa atau amalan di bulan Sya'ban. Ia berkata, puasa Sya'ban lebih utama dari puasa di bulan yang Allah haramkan dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Dan puasa yang paling utama adalah puasa yang dekat dengan Ramadan. Paling baik puasa sunnah tersebut, baik sebelumnya, yaitu sebelum, maupun sesudahnya, yaitu sesudah Ramadan. Sehingga Ibn Rajab mengatakan puasa sunnah terbaik waktunya adalah puasa yang dekat dengan Ramadan, baik sebelumnya ataupun puasa yang setelahnya. Yang kita kenal setelah datang bulan Ramadan, ada puasa 10 hari setelahnya di bulan Syawal. Kemudian ia mengatakan kedudukannya seperti salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu, yaitu sunnah rawatib merupakan sunnah yang paling afdal di antara sunnah salat. Kenapa? Karena kedudukannya datang sebelum atau setelah salat wajib, yaitu setelah salat fardu, yaitu sebagai penyempurna kekurangan dari kewajiban yang Allah wajibkan. Demikian pula puasa sebelum dan sesudah Ramadan, sebagaimana solat sunnah rawatib lebih utama dari solat sunnah mutlak, demikian pula puasa sebelum dan sesudah Ramadan lebih utama dari puasa-puasa lainnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi dia untuk berpuasa, hendak dia berpuasa. Apa yang dia mampu dia lakukan. Para ulama mengatakan ma la yudraku kullu la yutraku julluh. Apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya, tidak ditinggalkan semuanya. Apa yang kita mampu dari puasa, dari amalan 1 hari, 2 hari, seminggu kita mampu berpuasa di bulan Sya'ban, lakukan. Sisanya beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah lain yang kita mampu. Beribadah dengan memperbanyak salat, beribadah dengan memperbanyak sedekah, beribadah dengan memperbanyak zikir, tilawatul Quran, apapun jenis ibadahnya tanpa mengkhususkan selain puasa tadi yang memang Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban. Maka sungguhnya seorang membiasakan diri, mendekatkan diri kepada Allah di bulan Sya'ban sebelum datangnya bulan Ramadan. Para ulama mengatakan bulan Rajab kemarin adalah bulan menanam, bulan Sya'ban sekarang adalah bulan menyiram tanaman, bulan Ramadan adalah bulan memanen amalan. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai ketika Allah panjangkan umur kita ke Ramadan, kita baru bercocok tanam, sementara yang lain sudah menuai bacaan-bacaan yang sudah mahir dia baca dari Quran, hatam yang sudah kesekian kali ketika masuk ke Ramadan, sementara orang itu baru memulai amalannya. Memang dia tidak merugi selama dia beramal, tapi dia merugi tidak mendapatkan keutamaan yang lebih utama, kesempatan yang bisa dia maksimalkan, sehingga ketika bertemu dengan Allah dia menyesali waktu-waktu yang terbuang begitu saja ketika dia di dunia. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والفوز بالجنة الفردوس الأعلى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان موفقين للأعمال الصالحة. اللهم وفقنا في شعبان وفي رمضان وطول عمرنا في صحة وعافية وعمل صالح يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.